Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengembangan karir ABK. Di sini ada saya sendiri, Winda Maulida Lestari, selaku moderator. Kemudian ada anggota saya, yaitu Muhammad Edwin. Kemudian ada Muhammad Hafi Maulana. Kemudian ada Lutfi Anugrah. Dan yang terakhir ada Rahmawati Husnahut Tauruk. Di sini kami akan membawakan yaitu layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan keterampilan belajar siswa yang diampu oleh Ibu Hayatun Thaibah MPSI Psikolog. Kemudian materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Dipersilahkan. Ya, baik. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan belajar. Jadi, belajar merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi dan berperan penting dalam pembentukan pribadi dan perilaku individu. Sebuah proses belajar mempunyai unsur-unsur yang penting di dalamnya yang berpengaruh terhadap hasil belajar itu sendiri. Apa itu keterampilan dan hubungannya dengan belajar? Keterampilan belajar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan individu dalam aspek terpenting dalam belajar. Pertama, untuk lebih memahami konsep untuk belajar, dan yang kedua, menekankan implikasi praktis dari konsep tersebut pada aplikasi nyata dalam aktivitas sehari-hari seperti proses belajar mengajar, training, konseling, pengembangan program, dan melaksanakan program di dalam lingkup akademik. Jamal 2006. Kemudian menurut Prayitno 2004, layanan bimbingan kelompok merupakan proses pemberian informasi dan bantuan pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Bimbingan kelompok merupakan lingkungan yang kondusif yang memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk menambah penerimaan diri dan orang lain, memberikan ide, perasaan, dukungan, bantuan alternatif pemecahan masalah, dan mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas pilihan yang ditentukannya sendiri. Suasana ini dapat menumbuhkan perasaan. Berarti bagi anggota yang selanjutnya juga dapat meningkatkan keterampilan belajar siswa. Keterampilan merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat neuromuskular, artinya menuntut kesadaran yang tinggi. Dibandingkan dengan kebiasaan, keterampilan merupakan kegiatan yang lebih membutuhkan perhatian, serta kemampuan intelektualitas, selalu berubah dan sangat disadari oleh individu. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian informasi dan bantuan yang diberikan oleh seorang yang ahli atau konselor pada sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan dalam penelitian ini adalah meningkatkan keterampilan belajar siswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai keterampilan belajar. Pengertian keterampilan belajar merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang yang mana dengan kemampuan itu memberikan kemudahan baginya untuk mencapai tujuan belajar. Setelah itu, hakikat keterampilan belajar terbagi atas 4 macam, yaitu transformasi persepsi belajar. Yang kedua, interpersonal dan keterampilan kerja tim. Yang ketiga, keterampilan manajemen diri. Dan yang keempat, kesempatan eksplorasi. Setelah itu, karakteristik keterampilan belajar, yaitu ada percaya diri, bertanggung jawab, tidak bergantung pada orang lain, memegang teguh tujuan belajar, mampu mengatur waktu belajar, adaptasi tinggi terhadap lingkungan, mampu berinisiatif sendiri, dan selalu mempunyai gagasan baru. Next. Aspek-aspek keterampilan belajar yaitu cara mengatur waktu dan lingkungan, cara membuat ringkasan, cara mengikuti pelajaran, penggunaan sumber-sumber belajar, cara membaca buku teks, dan menyiapkan diri untuk menghadapi tes dan cara mengerjakan tes. Dari aspek-aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 2 hal penting yang harus dimiliki siswa, yaitu keterampilan bahasa lisan, menyimak dan membaca, dan bahasa tulis, yaitu membaca dan menulis. Next. Selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok.
Bimbingan kelompok merupakan salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah individu dalam bentuk kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk membahas topik tertentu yang dipimpin oleh pemimpin kelompok bertujuan untuk menunjang pemahaman, pengembangan, dan pertimbangan pengambilan keputusan atau tindakan individu. Asas-asas bimbingan kelompok yaitu asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kegiatan, dan selanjutnya asas-asas bimbingan kelompok, asas kekinian, asas kenormatifan, dan asas kerahasiaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu berdasarkan observasi di lapangan, diperoleh beberapa siswa kelas 10 ya 8 memiliki keterampilan belajar yang kurang baik seperti manajemen waktu yang belum baik, kurangnya perhatian terhadap mata pelajaran, kurang aktif bertanya pada saat pelajaran, dan penggunaan sumber belajar yang kurang optimal. Siswa-siswi memiliki kecerendungan kurang dapat mengatur waktu belajar, kurang perhatian terhadap mata pelajaran, dan kurangnya konsentrasi pada saat pelajaran, dan kurangnya persiapan dalam menghadapi ujian. Semua siswa tersebut berinisial yang tersebut. Next. Peran penyampai bimbingan yang kurang aktif dapat membuat siswa menjadi kurang antusias dalam kegiatan layanan belajar kelompok dan membuat siswa menjadi kurang memperhatikan dan sungkan untuk mempertanyakan suatu hal. Karena dari kurang antusias membuat anak sulit memahami materi. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Solusi dalam menindaklanjuti permasalahan belajar siswa, yaitu dengan cara merencanakan pengaturan waktu belajar. Siswa yang tidak bisa membagi waktu belajar akan menghadapi masalah yang serius. Misalnya, dalam menentukan pelajaran apa yang harus dipelajari hari ini atau esok hari. Dengan mengatur waktu belajar, siswa akan lebih mudah melakukan kegiatan belajarnya, sehingga siswa akan mudah dalam berkonsentrasi dan fokus terhadap apa yang dilakukan. Yang pertama, dengan adanya bimbingan kelompok, hendaknya anggota mampu menanamkan dan meniru hal yang baik yang dituangkan di dalam kelompok. Yang kedua, dengan berkelompok, individu mampu memahami arti boleh dan tidak dalam kehidupan sehari-hari atau berupa sebuah kejelasan dalam pelanggaran dan sanksi yang akan diterima. Yang terakhir, ketiga, tidak ada siswa yang tidak pandai, namun hanya saja peran pengajar juga sangat berpengaruh akan kesuksesan sebuah materi pembelajaran itu sendiri. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Jika ada yang kurang paham, nanti bisa dipertanyakan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.